Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal nomor 1. Pengadaan SDM adalah proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat, kompeten, serasi, dan efektif yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Asibuan, pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien untuk membantu tercapai tujuan perusahaan. Pengadaan karyawan harus didasarkan pada prinsip apa dan siapa. Prinsip apa artinya kita harus terlebih dahulu menetapkan pekerjaan berdasarkan job description. Prinsip siapa artinya perusahaan harus mencari tenaga kerja yang tepat menduduki jabatan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, apa saja pokok bahasan pada pengadaan SDM? Pokok bahasan pada pengadaan SDM adalah proses di mana penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit? Pengadaan karyawan sangat sulit dan rumit diakibatkan oleh keinginan perusahaan untuk berkompeten serta penempatan karyawan yang harus sesuai dengan keahliannya agar gairah kerja dan kedisiplinan kerja akan lebih baik dan efektif menunjang terwujudnya tujuan perusahaan. Definisi analisis jabatan. Analisis jabatan ialah suatu cara, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan berupa deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan dan kompetensi yang diperlukan, prosedur operasi melakukan pekerjaan, hasil pekerjaan, serta kompensasi dan penilaian pekerjaan. Kenapa analisis jabatan ini sangat penting bagi perusahaan? Karena analisis jabatan ini dapat memberikan informasi yang sangat berharga bagi perusahaan, seperti penentuan strategi penarikan, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, desain dan redesain jabatan, serta perencanaan SDM. Kapan analisis jabatan ini dapat dilakukan? Analisis jabatan ini dapat dilakukan yang pertama pada saat terbentuknya organisasi atau perusahaan. Yang kedua pada saat terciptanya jabatan baru. Yang ketiga pada saat jabatan berubah secara signifikan yang diakibatkan teknologi baru, metode baru, prosedur atau sistem baru. Apa kegunaan dari analisis jabatan ini? Kegunaan dari analisis jabatan ini yang pertama, untuk penyediaan staf-staf yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, untuk penilaian kinerja karyawan. Yang keempat, untuk menetapkan kompensasi karyawan. Yang kelima, untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan karyawan. Yang keenam, hubungan kekaryawan dan perburuhan. Dan yang terakhir, pertimbangan legal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 yaitu tentang job design. Yang pertama itu definisi job design. Menurut Wirawan tahun 2015, desain pekerjaan adalah isi pekerjaan yang terintegrasi, kualifikasi, dan imbalan untuk setiap pekerjaan dalam suatu cara yang memenuhi kebutuhan pegawai dan organisasi. Terus ada prinsip-prinsip dari job design, yaitu yang pertama, semua pekerjaan secara jelas mendefinisikan aktivitas, tanggung jawab, dan tanggung gugat yang terkait dengan kontribusinya terhadap pencapaian objektif keseluruhan. Yang kedua, teralokasikan secara tepat dalam organisasi. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan keputusan oleh staf atau karyawan dalam penyelesaiannya. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada. Terus ada teknik-teknik dan metode-metode yang terdapat dalam job design. Yang pertama itu job rotation. Job rotation merupakan bentuk awal dari perancangan kerja atau job design. Yang kedua itu ada job enlargement, perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan dapat diartikan memberikan tugas tambahan kepada pekerja pada tingkat yang sama. Yang ketiga itu ada job enrichment, pemerkayaan pekerjaan. Teori motivasi Hesburgh dalam menjelaskan bahwa untuk motivasi karyawan, jabatan perlu diperkaya sehingga memberikan kesempatan untuk penghargaan, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan.
Definisi perencanaan SDM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson tahun 2001, perencanaan SDM adalah proses analisis data dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Mondi dan Nuh pada tahun 1995, perencanaan SDM adalah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan SDM untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Selanjutnya, manfaat yang didapatkan perusahaan jika mempunyai perencanaan SDM yang baik. Yang pertama itu membuat kinerja perusahaan menjadi efektif dan efisien. Yang kedua, menimbulkan sikap positif karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi karyawan. 4, memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Dan yang terakhir yaitu terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Analisis kebutuhan SDM. Definisi analisis kebutuhan tenaga kerja adalah melakukan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Dianalisis apakah tenaga kerja yang sekarang bisa diatur kembali dan dapat memenuhi kebutuhan atau tidak. Faktor-faktor pertimbangan analisis kebutuhan tenaga kerja. Pertama, faktor lingkungan eksternal. Kedua, faktor lingkungan internal. Teknik-teknik analisis kebutuhan SDM. Pertama, perkiraan jangka pendek. Teknik perkiraan jangka pendek yaitu akan kebutuhan SDM didasarkan pada pertimbangan kebijakan perusahaan. SDM didasarkan pada pertimbangan kebijakan perusahaan akan anggaran dan beban kerja serta analisis struktur. Kedua, perkiraan jangka panjang yaitu terdiri dari atas analisis permintaan unit dan permintaan keorganisasian terhadap pakar, analisis kecenderungan, analisis statistik.